Halo warga nobar yang tiap ngopi bahasanya perang dunia dan nuklir tarus, padahal bayar gorengan 3 biji haja masih bayar nanti. Kayak apa kabarnya bebuhan pengamat militer jalur TikTok? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan prequel dari The Terminalist, sebuah series militer tahun 2025 yang super brutal, penuh adrenalin, dan isinya konspirasi tingkat tinggi yang bikin situasi geopolitik dunia ketar-ketir. Ceritanya sih mirip dengan situasi baru-baru ini. Ya tidak. Konten berdurasi panjang ini cocok banar kesan menemani waktu bahira alias berak bebuhan pian, biar mahajannya makin semangat sambil membayangkan jadi agen CIA yang memegang rahasia negara. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Terminalist Dark Wolf. Film dibuka dengan memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Ben Edward, seorang sersan pasukan elit TNI Amerika atau disebut Navy SEAL. Kini dia sedang bertugas di Irak dan Suriah, lalu mendapat misi khusus, yaitu menukar seorang pemimpin teroris ISIS bernama Al-Jaburi yang sudah mereka tangkap dengan warga sipil yang disandera ISIS. Dalam operasi ini, pasukan Amerika dibantu tentara Irak yang dipimpin oleh Muhammad atau biasa dipanggil Mobarok. Sementara yang menjadi penerjemah antar tim adalah tentara Irak yang lumayan dekat dengan Ben, yaitu bernama Daran. Kemudian pada malam hari, kedua pihak akhirnya bertemu di sebuah jembatan. Kelompok ISIS datang membawa para tawanan yang diantaranya adalah keluarga tentara Irak. Dan rencananya warga sipil itu akan dibebaskan sebagai ganti kebebasan Al-Jaburi. Namun setelah pertukaran berlangsung dan Al-Jaburi sudah diserahkan, 8 sandera justru tidak mau menyeberang. Mereka berhenti di tengah jembatan dan tampak ketakutan untuk melangkah. Anak buah Al-Jaburi lalu menembaki warga sipil tersebut agar mereka segera maju. Dan akibatnya pasukan Amerika dan Irak tidak bisa lagi menahan diri, sehingga peperangan pun akhirnya terjadi. URF inbound, 12 miles. Get that fucking 50 12 miles. Bravo team. Di tengah kekacauan itu, Daran berusaha menolong seorang sandera yang terluka akibat tembakan ISIS. Namun saat baru mencoba mengevakuasi, Daran justru ikut tertembak oleh musuh. Melihat kejadian itu, pasukan Amerika pun maju sedikit demi sedikit sambil terus menyerang posisi ISIS secara bertubi-tubi. Kelompok ISIS akhirnya berhasil dipukul mundur, akan tetapi sayangnya Al-Jaburi kembali lolos. Lalu ketika pasukan tengah mengevakuasi Daran yang terluka parah di kaki, Ben menyadari di tubuh salah satu sandera sudah terpasang bom. Dan disitulah akhirnya terungkap alasan mengapa para sandera tadi sempat tidak mau menyeberang. Menyadari situasi genting tersebut, Ben segera memerintahkan semua pasukan untuk mundur. Dan tak berselang lama, Talk to me, Chief. 3 bulan setelah kejadian itu, Ben dan pasukannya dinyatakan selamat meskipun sempat mengalami luka dan kini telah pulih. Lalu di markas militer Amerika di Irak, Ben melatih tentara Irak agar mampu melawan ISIS dan membela negara mereka sendiri. Tak lama setelah Ben memberi arahan dan motivasi, mereka kedatangan James Reese, sahabatnya Ben yang merupakan letnan komandan Navy SEAL. Selama 2 minggu ke depan, James dan pasukannya akan membantu pasukan Ben dalam misi penangkapan si Al-Jaburi. Assalamualaikum, Shabab. Waalaikumsalam. See what you guys are made of, alright? I want to see what these boys have been teaching you. Singkat cerita, mereka pun selesai melakukan latihan bersama lalu istirahat. Kemudian Ben bertemu salah satu prajurit yang sebelumnya terluka, yaitu Daran bersama keluarganya. Dan karena sering bekerja sama, mereka pun semakin dekat, bahkan Daran sudah dianggap seperti adik sendiri oleh Ben.
Ben juga sempat menyarankan agar Daran mengurus visa Purbalingga lalu pensiun dan hidup bersama istri serta anaknya di sana. Namun Daran menolak karena dia ingin membantu Ben menangkap Al-Jaburi dan menuntaskan misi penting mereka. I want to help you find Al-Jaburi. It's the least I can do. Kemudian pada keesokan harinya, Daran yang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil di tengah padang pasir tiba-tiba dikunjungi temannya. Tapi temannya itu datang bersama seorang pria asing bernama Danawi. Sementara di markas militer, pasukan SEAL menerima informasi bahwa CIA berhasil mengidentifikasi sosok Danawi sebagai fasilitator senjata asal Lebanon. Danawi ini dikenal sebagai pedagang senjata di pasar gelap yang menjual apapun yang dibutuhkan kelompok pemberontak termasuk bom dan juga misil. Selanjutnya, CIA melaporkan bahwa Danawi saat ini berada di Mosul, Irak. Oleh karena itu, Ben dan timnya ditugaskan untuk melacak keberadaan Danawi dengan Mobarok yang akan membantu mereka masuk ke dalam kota. Let's go hunting. Tanpa membuang-buang waktu, Ben bersama beberapa anggota pasukan akhirnya bergerak menuju Mosul. Saat tiba di perbatasan, mereka berhasil lolos dari penjagaan ISIS dengan cara menyelipkan uang sogokan. Lalu dengan bantuan arahan drone, mereka kemudian mengikuti sebuah mobil yang dinaiki oleh Danawi. Tak lama kemudian, mobil tersebut justru masuk ke sebuah kawasan permukiman yang padat penduduk. Wilayah yang jelas bukan tempat aman untuk melakukan penyergapan. Melihat kondisi itu, markas segera memperingatkan agar misi dihentikan dan tim ditarik mundur. Ben sebenarnya masih ingin bertahan dan menunggu lebih lama, seolah berharap Danawi keluar sendiri sambil membawa papan nama. Namun karena situasi tersebut sangat membahayakan tim dan warga sipil, akhirnya Ben menyetujui keputusan untuk kembali ke markas. Tidak lama setelah itu, Ben justru menerima panggilan dari Daran yang berada di markas. Suara Daran terdengar sangat sedih dan hanya menyampaikan satu pesan kepada Ben, yaitu agar Ben menjaga kedua anaknya, Zainab dan Afran. Pesan singkat itu langsung membuat Ben merasa ada sesuatu yang tidak beres. Daran. I'm sorry. Kemudian, Ben segera memerintahkan timnya untuk kembali ke markas secepat mungkin. Ben juga menghubungi komandannya dan meminta agar Daran segera dicari serta diawasi. Sementara perjalanan Ben dan tim sempat terhambat sebab tentara ISIS menyerang mereka. Alhasil mereka terlambat dan kini Daran sudah berada di aula kantin markas. Tak lama kemudian Daran menekan sebuah tombol dan... I'm sorry. Dari kejauhan, Ben melihat kepulan asap membumbung dari markas yang langsung memastikan bahwa tempat itu telah diserang dari dalam. Setelah kejadian tersebut, Ben mendatangi rumah Daran dan menemukan bahwa istri Daran telah tewas. Namun kedua anaknya, Zainab dan Afran, tidak ditemukan di lokasi. Hal itu membuat situasi semakin gelap karena jelas ada pihak yang bermain di balik pengorbanan Daran. Selanjutnya, Ben dan tim menemui komandan tertinggi markas Amerika di Irak, yaitu seorang pria botak bernama Cox nggak pakai jan. Cox menjelaskan bahwa kejadian ini menjadi pengingat agar mereka selalu waspada dan memperketat penjagaan di pos luar meskipun sudah berada dekat dengan tentara Irak. Cox tidak ingin lagi ada aksi bom bundir yang menewaskan anggota militer Amerika di wilayah tersebut. Completely off the map. Setelah Cox pergi, Mobarok kemudian menyampaikan informasi yang dia dapatkan. Menurutnya, besar kemungkinan Daran diperintah oleh Danawi untuk COD sama malaikat maut menggunakan bom, karena jenis bom yang digunakan identik dengan senjata yang biasa diperdagangkan Danawi. Hal itu merupakan cara khas operasi ISIS, yaitu dengan memaksa seseorang untuk memilih antara keselamatan dirinya atau keselamatan keluarganya. Itulah pilihan yang diduga dihadapi Daran. Untuk menyelamatkan anak-anaknya, Daran akhirnya memilih mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu, Ben dan Raif rekan kentelnya langsung menemui Komandan Cox untuk menyampaikan informasi bahwa Al-Jaburi dan Danawi masih berada di Mosul dan diduga mereka akan melakukan pertemuan. Oleh karena itu, Raif mengajukan izin untuk melakukan operasi penangkapan.
Namun Cox menolak misi tersebut karena informasi dari Mobarok dianggap belum dapat diverifikasi kebenarannya. Lalu ketika Raif hendak keluar, Ben justru meluapkan kekesalannya kepada komandan yang menolak bertindak. It's a prisoner exchange. Agency has lead on all things Al-Jaburi. Bagi Ben, inilah kesempatan terbaik untuk menangkap Al-Jaburi dan Danawi sekaligus. Ben bahkan meyakini bahwa CIA sebenarnya melindungi Al-Jaburi dan menjadikannya sebagai aset. Menurut Ben, itulah alasan mengapa CIA menyebarkan informasi bahwa Al-Jaburi berada di Suriah padahal masih berada di Irak, yaitu agar Ben dan timnya tidak dapat menangkapnya. Emosi Ben pun auto memuncak sampai-sampai Raif harus menenangkannya dan menariknya keluar ruangan. Let's fucking go. Please. Walk away. Pada malam harinya, Ben, Raif, dan James mendatangi aula kantin tempat Daran melakukan aksi nekatnya tempo hari. Setelah melihat TKP, Ben semakin yakin bahwa Daran bukanlah pengkhianat. Sebab posisi ledakan berada di sudut ruangan seolah Daran sengaja mengurangi jumlah korban. Saat itu, Raif menyampaikan bahwa ISF atau tentara Irak akan melakukan operasi perampasan senjata ISIS yang disembunyikan di Mosul. Rencana tersebut mereka manfaatkan untuk menjalankan operasi diam-diam guna mencari Al-Jaburi. Kemudian setelah menemukan Al-Jaburi, mereka berencana menjebaknya agar mengakui bahwa dirinya adalah aset CIA. Dengan begitu, mereka tidak perlu membunuhnya karena anggota ISIS sendiri pasti akan menghabisi Al-Jaburi setelah mengetahui bahwa dia pengkhianat. Lalu keesokan harinya operasi langsung dijalankan. Setelah memasuki Mosul, Ben CS tetap bekerja dengan tentara Irak seperti biasa hingga mereka menemukan seorang remaja yang mengaku melihat pria pengantar peledak. Ben CS pun segera meminta izin ke markas untuk berpindah ke lokasi berikutnya. Namun Komandan Cox menyadari bahwa Ben dan timnya justru bergerak menuju kompleks persembunyian Al-Jaburi, bukan ke gudang senjata ISIS seperti rencana awal. Dan siapa sangka hal tersebut ternyata membuat CIA ketar-ketir. Cox segera memberitahu bahwa target mereka salah, namun komunikasi Ben sudah terganggu oleh alat pengacak sinyal milik Al-Jaburi di dalam kompleks tersebut. Sementara itu, Ben dan timnya kini masuk ke salah satu gedung di kompleks dan langsung melakukan penyerangan. This rooftop clear. Get back! Light up that second deck! Kemudian mereka berpencar untuk mencari keberadaan Al-Jaburi hingga Ben akhirnya menemukan Al-Jaburi di sebuah kamar. Mengetahui dirinya dikepung, si tambuk Al-Jaburi langsung koar-koar kalau dirinya dilindungi oleh CIA. Kiranya dengan begitu dia akan dibebaskan, padahal justru membuat Ben semakin emosi. What you see, how you can? I'm gonna fucking burn you, you motherfucker. Barricade shooter, third floor! Lalu di kamar itu juga Ben mendengar suara seorang anak kecil yang mengenakan cadar. Dan saat cadarnya dibuka, ternyata dia adalah Bahlil. Yang benar, anak tersebut adalah Zainab, putrinya almarhum Daran. Ben pun kembali naik darah lalu menghampiri Al-Jaburi yang membacot bahwa menangkap dirinya hanyalah tindakan sia-sia. Karena pada akhirnya dia akan tetap dibebaskan oleh CIA. Mendengar hal itu, emosi Ben yang sejak awal sudah menumpuk akhirnya meledak dan akhirnya melakukan ini. Mobarok yang melihat kejadian tersebut langsung syok berat karena tindakan Ben di luar rencana mereka. Ketika James dan Raif masuk ke ruangan, mereka pun takjub melihat Al-Jaburi telah modiar. James kemudian menyampaikan bahwa jika mereka diperiksa CIA, semua harus sepakat melaporkan bahwa Ben terpaksa membunuh karena Al-Jaburi melawan dan hendak meledakkan bom. Ben pun hanya bisa diam karena dia tahu betul konsekuensi dari tindakannya barusan. Setelah itu, Ben keluar dari ruangan sambil membawa Zainab bersamanya.
Keesokan harinya, Ben dan para personel yang ikut dalam operasi malam itu menjalani sidang di halaman markas. Komandan Cox bersama para petinggi lainnya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Ben dan Raif dengan memberhentikan mereka dari kesatuan. Alasan pemecatan tersebut adalah karena mereka melanggar perintah dan membunuh Al-Jaburi, pemimpin ISIS sekaligus aset CIA, tanpa arahan resmi dari markas. Keputusan itu membuat Ben dan Raif akhirnya meninggalkan Irak untuk kembali ke Amerika dengan rute penerbangan transit terlebih dahulu di Jerman. Namun saat berada di bandara Jerman, penerbangan mereka mendadak dibatalkan dan diganti keesokan hari sehingga mereka terpaksa menginap. Lalu tujuan pertama mereka di Jerman adalah sebuah restoran dengan bar. Di sana Ben meminta maaf kepada Raif karena telah membuatnya terlibat dan ikut dipecat. Tapi bagi Raif hal itu adalah keputusannya sendiri sebagai bentuk setia kawan. Setelah itu Ben pun mentraktir Raif minuman sebagai ucapan terima kasih. Dan ketika Ben sedang membeli jamu kunir asem, tiba-tiba ada seseorang yang membayar pesanannya. Pria baik hati itu bernama Jet dan Jet mengetahui bahwa Ben adalah tentara Amerika karena dulu dirinya juga pernah berada di posisi yang sama. Anehnya lagi, Jet bahkan tahu kalau Ben bersama Raif baru saja diberhentikan dari kesatuan karena membunuh pemimpin ISIS. Agent has seen it, Aljaboris. What'd you say? Karena itu, Jet mengajak Ben dan Raif berbicara dan menawarkan mereka bergabung dengan tim yang dibentuknya. Dari sini terungkap kalau Jet adalah seorang agen CIA dan dia sedang membutuhkan 2 orang ahli menembak untuk memburu Danawi, pemasok senjata bagi negara-negara di Timur Tengah. Jet terkesan pada Ben dan Raif yang rela kehilangan jabatan demi membunuh teroris berbahaya meskipun orang tersebut merupakan aset CIA. Namun Raif sendiri belum sepenuhnya yakin pada Jet dan menolak tawaran tersebut. Berbeda dengan Ben yang justru tertarik dengan ajakan Jet, sebab bagaimanapun juga dia masih memiliki dendam kesumat dengan Danawi, sebab si Tambuklah yang sudah membuat Daran adiknya meninggoy dengan cara yang tragis. Setelah itu, Jet menemui Raif yang sedang berenang di hotel tempatnya menginap. Dia masih tak menyerah untuk membujuk Raif agar mau bergabung dengan timnya. Namun jawaban Raif masih menggantung kayak hubungan pian sama gebetan. Lalu dia menemui Ben yang sedang mencari angin di jembatan. Di sanalah Ben meyakinkan Raif bahwa Jet adalah satu-satunya orang yang bisa membawa mereka kepada Danawi untuk menuntaskan misi yang belum selesai di Irak. Ben juga menyadari bahwa dirinya tidak bisa menghadapi Danawi sendirian dan membutuhkan bantuan Raif. Mendengar hal itu, Raif akhirnya mengajukan satu syarat kepada Ben, yaitu Ben harus mampu mengendalikan emosinya dan tidak lagi bertindak di luar kendali. Setelah kesepakatan tercapai, besoknya Ben dan Raif langsung menemui Jet di tempat yang akan dijadikan markas selama operasi berlangsung. Namun ternyata mereka tidak bergerak sendirian karena dalam operasi ini CIA bekerja sama dengan 2 agen Mossad dari Israel. Kedua agen tersebut bernama Tal dan Eliza. Singkatnya, Ben dan Raif kemudian menandatangani kontrak sebagai agen rahasia dan diberi identitas baru. Setelah itu, Jet menjelaskan bahwa Danawi akan melakukan transaksi pada malam hari di sebuah bar. Tal kemudian menyampaikan bahwa Eliza sudah lebih dulu berada di bar tersebut sebagai ordal untuk memantau Danawi. Dia juga yang akan menyerahkan senjata kepada Ben dan Raif saat di bar. Uniknya, senjata yang digunakan tim adalah pistol bius hewan. Ben pun langsung ditunjukkan kenapa mereka memilih pistol tersebut. She's quiet. Maka pada malam harinya, Ben dan Raif pun berangkat menuju bar. Setibanya di dalam, mereka mendapat arahan dari Jet yang berada di markas untuk mencari posisi yang paling strategis sambil menunggu Danawi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Danawi datang juga. Eliza yang menyamar sebagai pelayan mendekat dan menyerahkan pistol kepada Ben. Selain itu, dia juga menjelaskan rencana untuk misi kali ini. With any security and escort him outside. Saat itu, Danawi bertemu dengan calon pembeli dan memaksa agar pembayaran diselesaikan saat itu juga. Setelah transaksi rampung dan Danawi hendak pergi, Eliza datang membawa minuman pesanan yang sebenarnya telah dicampur obat bius.
Namun Danawi menolak meminumnya. Eliza pun berusaha meyakinkan bahwa minuman tersebut gratis, tetapi justru membuat Danawi semakin curiga. Danawi kemudian memerintahkan Eliza untuk menenggak minuman itu. Alhasil, Eliza terpaksa meminumnya dan segera pergi, sementara efek obat mulai terasa. Namun beruntung Ben melihat kejadian tersebut dan menolong Eliza sampai ke kamar mandi. Friendly. Di sisi lain, Raif yang berjaga menyadari bahwa bodyguard Danawi mulai curiga terhadap Ben dan Eliza. Di dalam toilet, Ben memberikan obat penawar kepada Eliza. Lalu saat salah satu anak buah Danawi mencoba masuk ke toilet untuk mencari mereka, Raif segera mencegahnya. Sementara itu di luar bar, Danawi masuk ke mobil tanpa tahu kalau sebelumnya Tal sudah memasang alat pemutus mesin. Akhirnya mobil tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga Danawi tidak bisa pergi. Setelah itu Eliza, Raif dan Ben keluar lalu menyerang Danawi beserta anak buahnya. Tal, they're coming to you. Namun sialnya, meskipun para pengawal berhasil dilumpuhkan, Danawi justru berhasil melarikan diri. Mereka pun segera mengejarnya hingga masuk ke area permukiman dengan banyak gang sempit. Karena kondisi medan yang rumit, Ben dan Raif kemudian berpencar untuk mempersempit pencarian. Hingga Ben akhirnya menemukan anak buahnya Danawi dan langsung menghabisinya dalam senyap. Singkat cerita, setelah menyusuri lorong demi lorong, Ben dan Raif bertemu kembali di ujung sebuah gang. Tepat di lokasi Danawi terjebak tanpa jalan keluar, keduanya lalu menyerang hingga berhasil melumpuhkan Danawi. Namun karena terbawa emosi, Raif justru melakukan ini. Danawi pun berakhir innalillahi setelah dihajar habis-habisan. Tapi Jed tidak mempermasalahkan kejadian itu. Dia hanya memerintahkan Ben dan Raif untuk mengambil ponsel Danawi lalu kembali ke markas. Besoknya, Ben dan Raif yang sudah kembali ke markas di Vienna, Austria, langsung melakukan latihan rutin untuk menambah stamina serta keahlian mereka. Ty. All right, only one way to solve this. First one to break this way. Tak disangka, mereka lalu kedatangan rekan lama, yaitu Mobarok yang didatangkan untuk membantu operasi. Namun bukan hanya Mobarok yang datang, dua orang lain juga ikut bersamanya, yaitu Ish dan Landry, yang ternyata juga sudah diberhentikan dari kesatuan. Kemudian Mobarok memberitahu Ben bahwa anak-anaknya almarhum Daran kini telah pergi ke Purbalingga untuk mengungsi. Sontak Ben pun merasa lega. Berita baik lainnya datang dari Jed yang menyampaikan bahwa Tal berhasil meretas ponsel Danawi dan menemukan catatan transaksi di dalamnya. Dari hasil tersebut diketahui bahwa uang transaksi akan dikirim kepada seseorang bernama Molnar, seorang profesor geologi di sebuah universitas di Budapest. Maka kini Molnar menjadi target berikutnya. Beruntung uang tersebut belum sempat dikirim sehingga Molnar belum mengetahui wajah Danawi. Oleh karena itu, strategi mereka adalah menyamar sebagai Danawi dan bertemu langsung dengan Molnar. Mobaroklah yang akan berperan sebagai Danawi, sementara yang lain mengawasi area sekitar selama transaksi berlangsung. Hastings, Ish, and Landry will chase down the best location for the meet. Muhammad, you'll be on house arrest with Tal. We need to limit your exposure till day of. Edwards and I will build pattern of life on the professor. Lalu malamnya, Tal melihat ada SMS di ponsel Danawi dari seseorang yang mengajaknya bertemu di sebuah kafe di Budapest besok. Dan keesokan paginya, Mobarok ditugaskan untuk menindaklanjuti pesan tersebut. Saat tiba di kafe, Mobarok tidak melihat hal mencurigakan, tetapi juga belum mengetahui ciri orang yang menghubunginya. Dan untuk memastikan, Tal lantas mengirim pesan balasan kepada orang misterius itu.
Beberapa saat kemudian, Mobarok melihat seorang wanita yang sedang menelepon, dan pada saat yang sama ponsel Danawi yang dibawa Mobarok berdering. Mobarok segera melaporkan ke markas bahwa penelepon tersebut adalah seorang wanita yang tampak seperti warga sipil biasa. Untuk memastikan identitasnya, maka Mobarok mengikuti wanita tersebut sampai diam-diam menyelinap ke apartemennya. Ketika wanita itu melihat Mobarok mengarahkan senjata, dia pun sangat takjub. Mobarok kemudian menanyakan alasan wanita itu ingin bertemu dengan Danawi. Dalam keadaan terdesak, wanita tersebut mengaku sebagai anak Danawi dan menunjukkan foto dirinya bersama ayahnya sebagai bukti. Secara prosedur, Mobarok seharusnya menghabisi wanita itu karena masih berkaitan dengan Danawi. Akan tetapi, sementara itu di lokasi lain, Ben dan tim memantau pergerakan Profesor Molnar yang baru saja selesai mengajar. Saat membuntutinya, Ben melihat Molnar masuk ke sebuah laboratorium fisika nuklir. Ben pun segera melaporkan ke timnya bahwa Molnar kemungkinan bukan sekadar profesor geologi, melainkan juga seorang ahli nuklir. Our geologist has a lab at the Nuclear Technical Institute. It's Iran. It's always nuclear. Begitu semua anggota tim tiba di markas, mereka langsung membahas eksekusi Molnar yang akan dilakukan besok. Setelah itu, Tal menemui Mobarok di ruangannya dan bilang kalau dia melihat rekaman CCTV di apartemen anaknya Danawi. Akhirnya terungkap bahwa Mobarok tidak membunuh anaknya Danawi. Dia hanya mengancam agar wanita tersebut tidak menceritakan pertemuan mereka kepada siapapun jika tidak ingin dirinya dan seluruh keluarganya dihabisi. Karena Tal membaca berkas Mobarok dan mengetahui sedikit tentang masa lalunya, dia pun berjanji akan merahasiakan tindakan Mobarok. Maka dari itu, Mobarok akhirnya membongkar bahwa dua saudara perempuannya dulu dibunuh dan diperkaos oleh anaknya Saddam Hussein. Tapi dia telah menghabisi anaknya Adam Hussein demi membalas dendam saat bertugas sebagai pasukan khusus. Dari situlah Mobarok teringat dengan kedua saudaranya saat melihat anak Danawi hingga tak tega untuk menghabisinya. I keep this as a reminder that sometimes it's necessary to kill in order to protect. Sementara itu, Ben sedang gegana, gelisah, galau merana karena dia mendapat telepon dari istrinya yang tiba-tiba meminta cerai. Sang istri mengaku lelah dan tidak tahan menunggu Ben yang sudah dipecat dari TNI Amerika, tapi sampai sekarang tak kunjung pulang. Ben pun frustasi sebab lagi-lagi pernikahannya gagal akibat dia jadi Bang Toyib demi memberantas kejahatan. Padahal ini adalah pernikahannya yang ketiga. Lantas keesokan harinya, semua anggota tim rahasia CIA bersiaga di posisi masing-masing di dekat alun-alun Nganjuk. Di sanalah Mobarok akhirnya bertemu dengan Molnar. Untungnya, Molnar belum pernah bertemu langsung dengan Danawi sehingga tidak menyadari penyamaran Mobarok. Dalam pertemuan tersebut, Molnar menyerahkan sebuah benda berbentuk bantalan peluru dan meminta Mobarok untuk mengujinya. Molnar meminta $5 juta dibayar di muka serta $50 juta lagi untuk sisa bantalan. A few dozen hidden cascades with my bearings, and Iran has adequate uranium to build a bomb in less than a year. Dari penjelasan Molnar, mereka menyadari bahwa benda tersebut adalah bahan untuk pembuatan bom nuklir yang akan dijual kepada pemerintah Iran. Namun situasi berubah mencekam ketika Raif melaporkan bahwa ada sekelompok orang mencurigakan yang mendekat. Mendengar itu, Jade memerintahkan Mobarok untuk segera menyerahkan uang muka dan segera pergi. Karena proses transaksi memakan waktu, sementara kelompok tersebut mulai mendekat ke arah Mobarok, Eliza pun berusaha mengulur waktu dengan menghalangi mereka. We'll be in touch about delivery.
Setelah transaksi selesai, Mobarok segera meninggalkan Molnar disusul anggota tim lain yang bersiap jika terjadi serangan. Lalu saat Mobarok bersembunyi di toko bangunan, salah satu jamet membuntutinya. Alhasil, Mobarok pun terpaksa membrutal. Namun naas, situasi memburuk sebab Mobarok kini tersudut setelah kelompok tersebut mengepungnya dari depan dan juga belakang. Beruntung Landry datang dengan mobil dan langsung mengevakuasi Mobarok dari lokasi. Tak lama kemudian, Tal melaporkan bahwa Ish sedang membuntuti salah satu kelompok mencurigakan tersebut dan memasuki sebuah stasiun bawah tanah. Ben yang berada tidak jauh dari lokasi langsung turun untuk membantu Ish. Namun tak disangka-sangka, Ben justru menemukan Ish telah tewas dan langsung mengejar pelaku setelah melapor kejadian tersebut kepada tim. Saat berada di dekat kereta, Ben melihat pelaku pembunuhan Ish masuk ke dalam gerbong. Tanpa ragu, Ben ikut masuk ke kereta tersebut lalu meminta Tal meretas sistem CCTV kereta. Setelah sistem berhasil dimatikan, Ben mendekati pelaku dan melakukan ini. Situasi pun seketika menjadi kacau karena para penumpang menyaksikan penembakan itu. Setelah keluar dari stasiun, Ben diperintahkan untuk menunggu Mobarok dan Landry yang akan menjemputnya di alun-alun. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali berkumpul di markas dan di sana Jed menyampaikan terima kasih kepada Ben karena telah memusnahkan orang yang membunuh Ish. Sementara itu, Raif mulai mencari tahu siapa sebenarnya Jed dan untuk siapa dia bekerja. Setelah mengirim email kepada ayahnya, Raif menerima balasan berupa sebuah ponsel dari teman ayahnya yang juga seorang agen CIA. Dari sana, Raif mendapat penjelasan bahwa Jed adalah agen CIA yang bertugas mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Menurut informasi yang diterimanya, Jed pernah bertugas di Lebanon sebagai bagian dari sebuah unit yang seluruh anggotanya tewas akibat bom bunuh diri. Serangan itu diduga berasal dari jaringan yang didukung pemerintah Iran. Only made him tougher, though. Jed, the agency worked there. Sejak kejadian tersebut, Jed bertekad membalas kematian rekan-rekannya dengan mendedikasikan hidupnya untuk menahan pengaruh Iran dan jaringannya. Dia bahkan mengendalikan mata-mata terpenting di Iran, yaitu seorang agen rahasia berkode Decipher. Setelah mendapat jawaban, Raif lalu kembali ke markas. Saat itu, seluruh tim berkumpul untuk membahas rencana berikutnya. Karena penyamaran mereka saat transaksi dengan Molnar sudah terbongkar, Jed menjelaskan bahwa Molnar kini berada di bawah perlindungan jaringan Khalid, yaitu kelompok yang memperdagangkan bahan nuklir di pasar gelap. Berdasarkan informasi yang didapat Jed dari orang dalam, bantalan nuklir milik Molnar akan dibeli oleh pemerintah Iran dan dipindahkan dalam minggu ini. Sebelum itu terjadi, mereka harus merebut bantalan asli yang tersisa dan menukarnya dengan yang palsu. Get it right, it's all compliments to the chef. Get it wrong, and everyone eats shit. Singkatnya, mereka pun langsung menjalankan tugas masing-masing. Ben dan Eliza ditugaskan mengecek terowongan yang akan digunakan sebagai jalur pelarian saat operasi. Di sini ada momen tak terduga ketika mereka hampir saja ketahuan petugas. Beruntung Eliza berpikir cepat dengan mengajak Ben adu cungur sebagai pengalihan. Wah, gacor banget nih duda baru. What do you say? It's not the first time he's caught lovers down here. You make it easy, pirate. Sementara itu, Tal dan Raif membeli bantalan palsu yang akan digunakan untuk penukaran. Mereka mendapatkannya dari salah satu rekan baiknya, Tal sesama agen asal Israel. Setelah semua tugas selesai, mereka kembali berkumpul di markas untuk menyusun skema penyergapan. Karena kematian Ish membuat tim kekurangan personel, Jed memutuskan untuk turun langsung dan menjadi eksekutor yang akan membunuh Molnar. Sedangkan anggota lainnya bertugas mengamankan bantalan asli.
Namun, Raif sempat menolak lokasi penyergapan karena berada di area publik yang berpotensi menimbulkan korban sipil jika operasi gagal. Eliza memahami risiko tersebut tetapi menegaskan bahwa lokasi itu adalah satu-satunya titik strategis yang paling memungkinkan dengan dampak paling kecil. Lalu karena Jed menyetujui rencana tersebut, operasi pun tetap dijalankan. Listen, no one wants casualties. There's two things in our favor. Let's run it again. Okay. Keputusan itu membuat Raif sangat kesal karena sarannya seolah diabaikan. Ben kemudian mencoba menenangkan Raif di halaman belakang. Di sini, Raif menegaskan bahwa instingnya selama ini selalu benar dan titik operasi yang dipilih Eliza berpotensi membuat misi gagal. Namun tidak ada yang mau mendengarkannya termasuk Ben. Lalu Ben terus berusaha meyakinkan bahwa rencana Eliza akan berjalan sesuai harapan. Trust me as much as I trust you. And we'll be fine. But this risk is worth it 8 days a week. Keesokan harinya, JCS mulai melakukan persiapan sebelum hari eksekusi tiba. Tapi di momen ini ada konflik internal tim sebab si hidung belang Landry sempat-sempatnya melecehkan Tal saat mengajarinya cara menggunakan senjata. Mengetahui hal itu, Eliza pun ngamuk kepada Landry dan memberinya salam olahraga. Untungnya, Ben dan Raif masih bisa menahan diri, kalau tidak dipastikan Landry sudah berhadapan dengan malaikat maut. Lalu besoknya, setelah semua persiapan sudah matang, operasi pun akhirnya dimulai. Konvoi kelompok Khalid yang membawa bantalan asli melewati terowongan dan melihat sebuah kecelakaan di dalamnya. Namun tanpa peringatan, Ben dan tim muncul dan langsung menyerang secara brutal. Karena terjebak, kelompok Khalid pun berhasil dilumpuhkan dan bantalan asli berhasil direbut. Ben, Mobarok dan Eliza yang berada di dalam mobil untuk bergegas menuju markas mengira misi telah berhasil. Namun saat mereka keluar dari terowongan, tiba-tiba akibat serangan mendadak itu, Ben sempat pingsan sejenak sebelum bangkit dan kembali membrutal menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak. Namun naasnya, Mobarok terluka dalam aksi baku tembak tersebut. Ben pun segera memanggil Landry untuk mengevakuasi Mobarok sambil terus berperang. Setelah semua tim CIA melarikan diri, Eliza dan Ben yang berhasil mengamankan bantalan kemudian kabur melalui jalur rahasia di dalam terowongan, yaitu tempat yang sebelumnya sempat mereka survei berdua dan berakhir adu cungur. Namun tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba secara tak terduga Eliza berkhianat dengan menembak Ben dan merebut bantalan tersebut. Pada saat yang sama di markas, Jed yang telah membunuh Molnar dan bersiap pergi justru menemukan alat penyadap. Dari sana diketahui bahwa selama ini dua agen Mossad yakni Tal dan Eliza telah menyadap ponsel Jed. Emang Zionis tambuk. Kembali ke terowongan, rupanya Ben belum meninggoy karena tembakan Eliza hanya mengenai rompi anti pelurunya. Dari situ Ben menyadari bahwa Eliza adalah musuh dalam selimut dan kecurigaan Raif selama ini terbukti benar. Lalu Ben melapor ke Jed dan diberi informasi bahwa Eliza pergi ke Zurich, Swiss. Di sana, Ben yang berhasil mengikuti kini melihatnya masuk ke sebuah hotel. Dia pun diam-diam membuntuti dan langsung memojokkan Eliza dengan senjata. Dan disinilah Ben menuntut penjelasan atas pengkhianatan tersebut.
Eliza menjelaskan bahwa dirinya hanya bekerja untuk Mossad dan tidak pernah berniat mengkhianati tim. Jika benar dia ingin menghabisi Ben, Eliza bisa saja menembaknya langsung, bukan hanya mengenai rompinya. Menurut Eliza, prioritas saat ini adalah membuka koper dan menonaktifkan alat pelacak di dalamnya. Baru setelah itu, dia akan memberi penjelasan lebih detail. Faraday case in my pocket. Usai melepas alat pelacak, Eliza mengungkap bahwa yang sebenarnya bermasalah bukan dirinya, melainkan Jet dan agen The Shipper. Apakah benar begitu? Belum sempat menjelaskan lagi, pasukan musuh lebih dulu mendeteksi posisi mereka dan secepat kilat menyerbu. Ben berhasil membantai pasukan tersebut lalu mengambil rompi dan senjata mereka. Tapi saat hendak keluar dari hotel, mereka kembali dihadang oleh kelompok bersenjata yang mengincar bantalan tersebut. Dan sekali lagi baku tembak pun kembali pecah. Kali ini mereka juga berhasil melumpuhkan seluruh musuh. Ben dan Eliza akhirnya berhasil keluar dari hotel membawa bantalan yang kini menjadi incaran semua pihak. Saat berada di luar, Eliza akhirnya menjelaskan bahwa misi utamanya adalah memata-matai seluruh aktivitas Jet. Menurut informasi, Jet telah bekerja sama dengan agen The Shipper selama lebih dari 20 tahun. Sosok ini memiliki koneksi langsung dengan pemerintah Iran. Karena itulah Mossad merancang operasi gabungan bukan hanya untuk mengejar Danawi, tetapi juga untuk mengungkap siapa sebenarnya The Shipper dan apa agenda besarnya. Let me come with you. We'll find out who betrayed us. You first. Setelah berhasil meyakinkan Ben untuk bekerja sama demi mengungkap pengkhianat yang sebenarnya, mereka lalu bersembunyi di sebuah gedung kosong. Di tempat itu, mereka beristirahat dan mengobati luka. Lalu Eliza menyampaikan bahwa mereka harus pergi ke Munich untuk menemui Tal yang sudah berada di sana. Namun, Ben dan saya belum sepenuhnya yakin dengan Eliza setelah semua kejadian yang baru saja terjadi. Maka dari itu, Eliza melepas seluruh persenjataannya demi membuat Ben lebih percaya dengannya. Lalu, Eliza kembali menegaskan bahwa hanya Tal yang mampu melakukan peretasan untuk menelusuri siapa dan di mana keberadaan The Shipper. Setelah itu, mereka bisa mencari tahu apa hubungan sang agen misterius dengan Jet selama ini. In another life, we're not the ones fighting. In this life, we share the same methods, but serve different masters. The only place on Earth we belong. In this life. Di sisi lain, Raif membawa salah satu penyerang yang terluka ke sebuah rumah di tengah antah berantah untuk mencari tahu identitas dan tujuan mereka. Raif menawarkan pengobatan sebagai imbalan informasi, namun pria itu tetap menolak bicara. Dan karena tidak mendapat hasil, Raif pun akhirnya menggunakan cara brutal. Talk about who you are. Tapi setelah disiksa habis-habisan, dia tetap tak mengungkapkan dari mana jaringan Khalid mendapat informasi tentang operasi yang akan dilakukan Jet Chase. Alhasil, Raif terpaksa memberinya peringatan yang lebih keras lagi. How did you know?
We didn't know. None of us knew. Tell me. General intelligence. Pria tersebut akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah anggota Badan Intelijen Jerman yang merupakan sekutu CIA. Sontak Raif syok berat dan merasa bersalah lalu berniat mengobatinya. Namun terlambat sebab agen itu terlanjur tewas akibat kehabisan darah. Dari kejadian tersebut, Raif semakin yakin bahwa mereka bukan sedang menjalankan operasi biasa, melainkan sedang dimainkan oleh pihak yang jauh lebih besar. Sementara itu, Tal yang telah tiba di Munich kini menyusup ke sebuah apartemen yang diduga milik jaringan kelompok Khalid. Setelah berhasil masuk, Tal langsung mencoba meretas laptop yang ada di dalam apartemen tersebut. Namun kemudian Tal menyadari bahwa di ruangan itu terdapat kamera tersembunyi yang sedang aktif. Menyadari situasi tidak aman, Tal bergegas mengambil laptop itu dan bersiap pergi. Akan tetapi semuanya sudah terlambat karena pemilik apartemen keburu kembali. Tal pun terpaksa menghadapi pria tersebut secara langsung. Naas dalam pergelutan itu, Tal nyaris innalillahi saat dicekik. Lalu dalam kondisi terdesak, Tal pun melakukan hal ini. Dan akhirnya Tal berhasil selamat sekaligus membawa laptop milik anggota kelompok Khalid itu. Sementara di Zurich, Ben akhirnya sepakat dengan Eliza untuk pergi ke Jerman demi menemui Tal. Mereka pun menyewa sebuah mobil dan segera berangkat. Namun di tengah perjalanan, jalanan macet lalu tiba-tiba dua pria dengan sepeda motor mendekati mobil mereka dan menempelkan sebuah bom. Ben yang menyadari bahaya tersebut segera menyuruh Eliza keluar dari mobil. Akan tetapi setelah ledakan, dua pria itu kembali menyerang, tapi untungnya Ben masih membawa senjata. Usai berhasil menumbangkan keduanya, Ben lalu mencari Eliza yang sayangnya tidak selamat. Eliza terlambat keluar dari mobil sehingga tewas dalam ledakan tersebut. Ben pun tidak punya pilihan selain pergi sendirian, meninggalkan jasad Eliza dan membawa bantalan itu menjauh dari lokasi. Maaf ya Mbak, udah suzon. Di sisi lain, Tal yang berada di sebuah stasiun melihat berita di TV tentang ledakan mobil yang menewaskan Eliza dan melukai Ben. Sontak dia terguncang hebat mengetahui partnernya tak selamat. Sementara itu, Ben saat ini masuk ke toilet umum untuk mengobati lukanya dan mengganti pakaian agar tidak mencolok. Setelah itu, Ben menuju tempat persembunyian tim gabungan CIA, yaitu sebuah kapal di dermaga Jerman. Good. Oh, you're a fucking animal. Di dalam kapal tersebut, Ben bertemu Mobarok yang sudah pulih dari luka tembaknya beserta Landry dan juga Jet. Karena kecurigaan terhadap Jet semakin besar, Ben mencoba meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam operasi yang berakhir dengan kematian Eliza. Jet pun menjawab bahwa salah satu asetnya yang terhubung dengan pemerintah Iran telah memberikan informasi palsu, hingga Raif muncul dan mengungkapkan bahwa bantalan yang mereka rebut ternyata palsu. Itulah kenapa bentuk dan penampilannya berbeda dengan milik Molnar. Selain itu, Raif juga mengungkapkan tentang kelompok yang menyerang mereka di terowongan bukanlah dari jaringan Khalid, melainkan Badan Intelijen Jerman. We hit friendlies inside that tunnel. And now the only question that matters is who the fuck played us. Kemudian, Jet memperlihatkan kepada Ben dan Raif siapa sumber informasi palsu tersebut. Rupanya, orang dalam yang selama ini dimaksud oleh Jet telah ditangkap dan disandra di kapal itu. Dia bernama Fahid Rahimi yang tak lain adalah si agent The Shipper atau sebutan lainnya The Shepherd, bersama kakaknya yang bernama Kudos, yaitu kepala perundingan nuklir dari Iran. Mereka telah memanfaatkan tim CIA agar bisa mendapatkan bantalan yang asli. Jet juga yakin bahwa pihak yang mengejar Ben dan membunuh Eliza adalah anak buah Fahid.
Lalu Jade membangunkan Fahid dan memaksanya menghubungi kakaknya. Fahid diperintahkan untuk mengatakan bahwa transaksi dengan Molnar telah berhasil dan Jade sendiri yang akan mengantarkan bantalan tersebut besok. Jade menjanjikan kebebasan kepada Fahid jika mau melakukannya. Namun setelah Fahid menelepon kakaknya, Jade justru melakukan ini. Katanya, tindakan itu dilakukan sebagai balas dendam atas kematian Eliza. Kemudian, Jade memerintahkan Ben dan Raif untuk mengantarkan bantalan palsunya kepada pemerintah Iran dengan menyamar sebagai kurir dari kelompok Khalid. Di sanalah mereka bisa menghentikan ambisi Iran untuk memiliki senjata nuklir. Malamnya, Raif menemui Ben yang sedang menyendiri di atas kapal. Raif menyampaikan bahwa dirinya akan berhenti sekaligus mengajak Ben untuk keluar dari misi. Raif tidak yakin mereka bisa selamat. Sebab menurut perhitungannya, jika pemerintah Iran mengetahui bahwa bantalan itu palsu, maka baku tembak pasti terjadi. Dalam kondisi itu, tentu mereka akan kalah jumlah dari pasukan Iran. Raif juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah sangat memahami cara kerja CIA karena ayahnya merupakan anggota CIA. Dan menurut Raif, CIA tidak segan mengorbankan warga negaranya sendiri demi menyelesaikan misi. Looks like your mind's made up. Why the fuck are you still here? The same reason I came in the first place, Ben. Because you are... Then stay and fight with me. It's the wrong fight, Ben. Stay and fight! Namun Ben bersikeras menolak untuk mundur. Ben memilih menyelesaikan misi ini meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Sementara Raif tetap pada pendiriannya untuk mengundurkan diri dari misi. Keesokan paginya, Tal yang berada di sebuah apartemen menerima kabar dari markas Mossad bahwa The Shepherd telah tewas dibunuh oleh Jade. Namun, informasi tersebut justru menimbulkan kecurigaan. Dari hasil peretasan laptop milik jaringan Khalid, Tal mendapati bahwa alamat IP ponsel The Shepherd masih aktif beberapa saat yang lalu. Karena jika orangnya sudah tewas, seharusnya jejak digitalnya ikut mati. Oleh karena itu, Tal mulai melacak alamat IP tersebut untuk memastikan kebenarannya. What time? You were told to stand down. Date and time. It's 2100 yesterday. Confirmation of identity and death. Sementara itu, di tempat lain, Ben, Mobarok, dan Landry berangkat tanpa kehadiran Raif. Mereka bertemu dengan perwakilan pemerintah Iran di sebuah landasan pacu bandara. Saat bantalan diserahkan, pihak Iran yang diwakili oleh seorang menteri ESDM tapi bukan Bahlil langsung memeriksanya. Di momen itu, Ben dan dua rekannya sudah bersiap jika situasi berubah menjadi tembak-menembak. 1,500 revolutions per second. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bantalan tersebut asli yang seketika membuat Ben CS terdiam. Transaksi pun tetap dilanjutkan dan pihak Iran membayar bantalan tersebut tanpa rasa curiga sedikit pun. America, selling out your country. Your price should have been much higher. Di saat yang hampir bersamaan, Tal yang telah menemukan lokasi IP The Shepherd tiba di alamat tersebut dan meretas CCTV di rumah itu. Dari rekaman yang didapat, Tal menyadari bahwa The Shepherd bukanlah Fahid, melainkan Quddus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Quddus sekarang sedang bersama Jade. Artinya, Jade adalah pengkhianat yang sebenarnya. Dan plot twistnya lagi, Jade dan Quddus sengaja mengorbankan Fahid yang memihak intelijen Jerman agar Ben CS yakin bahwa The Shepherd telah mati. Seluruh operasi juga dirancang seolah-olah bantalan yang dikirim adalah palsu, padahal justru bantalan yang asli.
Mereka melakukannya demi ambisi Qudus yang ingin menjadi Menteri Luar Negeri Iran dan mengubah hubungan Iran dengan negara Barat. Qudus, look at me. That's what Vahid would have wanted. Lalu ketika Ben CS berada di dalam mobil setelah transaksi, mereka kebingungan karena bantalannya ternyata asli, yang artinya mereka telah membantu Iran untuk memiliki senjata nuklir. Tak lama kemudian, Ben menerima pesan dari Tal yang memberitahu bahwa The Shepherd masih hidup dan mereka telah dijebak oleh Jet. Menyadari situasi itu, Ben langsung memerintahkan kedua rekannya untuk merebut kembali bantalan tersebut sebelum pesawat Iran lepas landas. Maka mereka bertiga pun keluar dari mobil dan langsung beraksi membrutal. Semua orang di dalam pesawat terkena sasaran peluru termasuk Menteri ESDM Iran. Tanpa mereka ketahui, sang menteri sedang menelepon Qudus sehingga Jet dan Qudus mendengar langsung bagaimana transaksi telah berubah menjadi peperangan. Setelah menghabisi sang menteri, Ben dan kedua rekannya pun berhasil merebut kembali bantalan tersebut dan langsung melarikan diri. Dan ternyata, diam-diam Ben memantau dari jarak jauh untuk membantu jika sewaktu-waktu Ben CS butuh bantuan. Setelah itu, Ben dan kawan-kawan kembali ke markas di Dermaga. Namun setibanya di sana, Jet sudah tidak ada. Dari komputer di markas, mereka menemukan bahwa Jet telah memfitnah mereka. Ben Edwards, Mohammed Farouk, Jules Landry, and Rafe Hastings are responsible for the death of Allied forces and for turning over illegal nuclear technology to our enemy, Iran. These men are traitors. They should be considered armed and dangerous. Si Kai-Kai Tuhabangkotan itu melaporkan kepada CIA bahwa Ben dan timnya adalah pengkhianat negara yang menjual bantalan nuklir kepada pemerintah Iran. Dan dalam sekejap posisi mereka pun kini berbalik menjadi buronan. Tak berselang lama tiba-tiba Tal muncul. Lalu Landry meminta Tal bersedia menjadi saksi dan memberikan bukti kejahatan Jet. Namun sayangnya, Tal tidak memiliki bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Seluruh data yang dikirimkan selama ini melalui jaringan terenkripsi dan langsung terhapus setelah dibaca. 2 bulan setelah kejadian tersebut, Raif dipanggil sebagai saksi atas laporan yang dibuat oleh Jet. Karena Raif sudah lebih dulu keluar dari tim, namanya tidak tercantum sebagai pengkhianat. Namun Raif tetap membela rekan-rekannya dan menyampaikan kepada CIA bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Jet. Raif sangat yakin dengan kesimpulan itu, tetapi dia tidak memiliki bukti yang kuat. CIA kemudian meminta Raif untuk menghubungi Ben dan timnya agar menyerah dengan iming-iming keringanan hukuman. You know you're looking for the wrong person because your man is right fucking there. Sementara itu, Ben yang telah berpisah dengan tim kini bersembunyi di sebuah rumah tua di tengah hutan. Di tempat terpencil itu, Ben mulai merancang jebakan untuk Jet. Ben mempersiapkan bahan peledak dan sistem pertahanan sederhana, bersiap menghadapi pasukan yang kemungkinan besar akan dikirim Jet untuk memburunya. Bagi Ben, satu-satunya jalan keluar kini hanya satu, yaitu menjebak Jet dan mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah. War ain't going away. Nor are the leaders who don't understand it, who abuse it. Singkat cerita, setelah persiapan selesai, Ben akhirnya menghubungi Tal lewat game catur online. Dia memberitahukan bahwa dirinya sudah siap berperang demi mengembalikan nama baiknya.
Setelah itu, Ben mematikan sistem VPN 4 jaringannya agar Jet dapat memantau pergerakan ponsel Ben untuk memancingnya datang. Sementara itu, Tal akan mengawasi seluruh lalu lintas data dan mengamankan bukti jika Jet kembali berkomunikasi dengan Kudos. Dan benar saja, tak lama kemudian di tempat lain Jet menghubungi Kudos dan memberitahukan bahwa dirinya telah menemukan lokasi Ben. Atas informasi itu, Kudos segera mengirim pasukan untuk membunuh Ben sekaligus merebut bantalan tersebut. Pada pagi harinya, Ben sudah bersiaga di depan rumah tuanya di tengah hutan. Hingga beberapa saat kemudian, 5 mobil yang penuh dengan pasukan datang mendekat. Namun 1 dari 5 mobil itu lebih dulu terkena bom yang telah dipasang Ben. Tapi meskipun demikian, masih tersisa 4 mobil dengan pasukan bersenjata lengkap yang langsung diserbu oleh Ben. Ben terus melawan sambil memancing mereka masuk ke dalam rencana berikutnya. Lalu dia turun ke ruang bawah tanah dan memasang pemicu bom yang akan meledak saat pintu dibuka dari luar. Dan benar saja, ketika pasukan masuk, mereka menemukan pintu menuju ruang bawah tanah. Lalu inilah yang terjadi berikutnya. Sementara itu, Ben berhasil lolos karena ruang bawah tanah tersebut memiliki terowongan rahasia yang tembus ke halaman belakang. Dan ketika rumah sudah habis dilalap api, Ben pun kembali menyerang pasukan yang tersisa dan memancing mereka agar mendekat. Begitu pasukan berkumpul, Ben kembali memberikan hadiah berupa jebakan yang sudah dia pasang sebelumnya. Meski begitu, jumlah mereka masih banyak dan tetap mengejar Ben yang melarikan diri ke dalam hutan. Naasnya, dalam pengejaran itu Ben terkena tembakan dan kehilangan banyak darah. Dengan sisa tenaga, Ben terus bertahan meskipun tubuhnya semakin melemah. Hingga akhirnya Ben benar-benar berada di ambang batas dan hampir menyerah pada keadaan. Di saat-saat kritis itulah bantuan datang. Sahabat kentalnya Ben, yaitu James yang sebelumnya masih bertugas di Irak, telah kembali ke Amerika setelah misinya selesai. Rupanya James mengetahui rencana Ben dari Mobarok, dan begitu mendapatkan kabar bahwa Ben sedang diburu, James segera bergerak bersama pasukannya untuk memberikan bantuan. Pasukan kiriman Jet dan Kudos tidak menyangka bahwa Ben akan mendapat bala bantuan. Dalam pertempuran itu, pasukan mereka akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh tim James.
Setelah situasi aman, James membawa Ben untuk mendapatkan perawatan. Tapi sebelum pergi, Ben sempat memerintahkan salah satu rekannya untuk mengambil bantalan yang dia sembunyikan di tumpukan jerami. Dia meminta mereka membawanya ke markas CIA bersamaan dengan bukti dari Tal. Dengan begitu, mereka bisa membersihkan nama Mobarok, Landry, dan juga Raif. I'll work my way back to the teams. Right? Brother, just take a look out there. Those boys came here today willing to die for you. That's whether you're in the teams or not. Singkatnya, setelah luka Ben sembuh, Ben kembali berkumpul dengan Landry, Mobarok, dan Tal. Di pertemuan itu, Tal mengungkapkan hasil penelusurannya terhadap rekening Jet. Anehnya, tidak ditemukan aliran dana yang menghubungkan Jet dengan Qudus maupun pemerintah Iran. Hal itu terasa janggal karena jika Jet benar-benar berkhianat, seharusnya ada imbalan finansial di baliknya. Dari situ, mereka menyimpulkan bahwa motif Jet bukanlah uang. Maka mereka segera menyusun rencana terakhir. Landry ditugaskan untuk membunuh Artem, orang yang sebelumnya membocorkan lokasi Ben. Dan setelah dilacak, Artem berhasil ditemukan di sebuah tempat pijat plus-plus. Sementara itu, Mobarok berangkat ke Iran untuk menghabisi Qudus yang saat itu sedang menonton anaknya tanding bola. Di sini, Mobarok menggunakan cara yang sama dengan cara Qudus membunuh Eliza. Pada saat yang sama, Ben pergi ke Virginia dan menemui Jet secara langsung di rumahnya yang ada di Virginia. Dan ketika Jet pulang dari bermain golf dan mendapati Ben sudah duduk di meja makannya, Jet justru tidak panik. Ben kemudian menuntut penjelasan mengenai alasan Jet bekerja sama dengan Qudus dan membantu pemerintah Iran dalam proyek senjata nuklir. Disinilah Jet akhirnya mengungkapkan motifnya. Sidin merasa marah dan kecewa terhadap pemerintah Amerika yang dianggap terlalu pasif saat terjadi pembantaian dan pengeboman di Lebanon. Akibatnya, banyak rekan-rekannya yang tewas saat bertugas. We showed Iran and the rest of the world that we were nothing but a paper fucking tiger. And we showed our enemies that terrorism works. Jet merancang rencana ini bukan untuk memperkuat Iran, melainkan untuk membuat Israel panik. Dengan memberikan Iran akses terhadap nuklir, Jet berharap Israel akan menyerang lebih dulu, sehingga Amerika tidak punya pilihan selain ikut terlibat dalam perang. Berdasarkan data yang dikumpulkan Jet, serangan di Lebanon berasal dari pemerintah Iran, dan itulah yang menjadi dasar dendam pribadinya seperti yang sudah diketahui Raif. How many innocent people does that kill? How many innocent lives does it save, Ben? Namun Ben tetap tidak membenarkan alasan tersebut. Ben sebenarnya ingin mengakhiri semuanya saat itu juga. Akan tetapi, Ben memilih jalan lain. Ben mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan melaporkan Jet kepada CIA. Dan dengan begitu, Jet akan menghadapi hukuman seumur hidup di penjara keamanan tinggi atas tuduhan pengkhianatan negara. Tak menyangkal, Jet pun berhasil ketar-ketir dibuatnya dan meminta agar Ben membunuhnya saja. Akan tetapi, Ben memilih meninggalkan rumah Jet. Bersamaan dengan itu, agen-agen CIA datang untuk menangkap si Kai Bangkotan. Rencana panjang Jet pun akhirnya tuntas tanpa baku tembak, hanya dengan satu penangkapan sunyi yang justru terasa lebih menghantam. Setelah itu, Ben pergi ke markas besar CIA di Virginia untuk bertemu dengan sang direktur dan membersihkan nama baiknya. I'm here to see the director. I have something he's been looking for. Name? Ben Edwards. 2 bulan kemudian, Ben membangun kapal yang dia gunakan sebagai tempat tinggal. Di sana, Ben kedatangan teman lama bernama Dash yang kini bekerja menjadi operator di CIA. Temannya itu lalu menawari Ben untuk bergabung dalam sebuah divisi khusus CIA yang bernama Ground Branch.
Dan beberapa hari kemudian kita diperlihatkan dengan Ben yang berada di markas besar CIA. Dia menjawab beberapa pertanyaan sambil memakai alat pendeteksi kebohongan. Rupanya Ben bersedia bergabung ke tim Ground Branch dan memulai karirnya sebagai agen CIA yang resmi. Dari situlah kisah Ben sebagai agen CIA dimulai, yang lebih lengkapnya ada di series The Terminal List pertama. Why are you interviewing for Ground Branch? Because I belong here. Dan series pun tamat. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa series Terminalist Dark Wolf ini merupakan prequel dari series Terminalist sebelumnya yang dibintangi oleh Mamang Chris Pratt. Dan kalau warga nobar penasaran, kepengen Mang Tobi juga membahas series Terminalist 2022 alias season 1-nya, banyakin aja komentarnya. Lalu apa pesannya? Dari Ben kita belajar untuk mengenali diri dan berani keluar dari zona nyaman. Ben sebagai pasukan khusus tidak bisa asal membrutal karena terikat aturan militer. Tapi di CIA dia menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Jadi kapan kalian mau keluar kamar dan cari kerja? Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, kembali mengingatkan, Mang Tobi hanya punya satu channel YouTube, yakni Nobar saja. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan kalau begitu, Agent Mas Yono, passwordnya boleh disebutkan sekarang. Pulung Gundul pamit dulu.